Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Alia yang semakin ketakutan ya kawan-kawan, karena perlahan-lahan hidup Alia mulai hancur. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kejahatan demi kejahatan yang Alia lakukan benar-benar sangat merugikan orang lain. Ya, saat Alia gagal untuk mencelakai Rindu di dapur, saat itu Fauzan menyeret Alia dan Fauzan saat itu akan mengirim Alia ke rumah sakit jiwa ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Alia kabur dan meminta bantuan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sedang berada di pasar. Alia mengatakan jika dirinya sangat takut karena suaminya akan memukuli dirinya. Hal itu memancing emosi para warga hingga pada akhirnya para warga pun memukuli Fauzan. Ya, untung saja pada saat itu Indra bersama dengan Cantik dan juga Anggun lewat tempat itu. Cantik dan juga Anggun mengenali orang yang sedang dipukuli bahwa itu adalah Fauzan, sehingga Cantik meminta kepada Indra untuk menyelamatkan Fauzan. Indra pun akhirnya menghentikan semua itu ya kawan-kawan dan menjelaskan tentang kesalahpahaman ini. Bahkan orang-orang itu pun sangat ketakutan hingga pada akhirnya mereka mau bertanggung jawab untuk membawa Fauzan ke rumah sakit untuk berobat ya kawan-kawan. Namun setelah Fauzan berobat, Fauzan mengajak Indra untuk sekedar ngopi, dan di sana Adi ternyata mengamati keanehan itu. Adi dan juga Fauzan sepakat bahwa mungkin Indra adalah ayah kandung Cantik dan juga Anggun, karena di akta yang sudah terbakar itu tertulis Indra Narko, sedangkan Indra bernama Indra Wija Narko. Alia yang pada saat itu membawa kabur mobil Fauzan akhirnya dilaporkan ke polisi, dan akhirnya Alia pun dibawa ke kantor polisi hingga pada akhirnya Fauzan menjemput Alia ya kawan-kawan. Setelah itu Alia terlihat begitu sangat marah karena Alia tahu bahwa ini semua ada campur tangan dari Indra. Alia pun mendatangi rumah Indra ya kawan-kawan. Di sana Alia marah-marah kepada Indra dan bertanya mengapa Indra selalu ada dalam setiap kehidupan Alia. Jawabannya sangat simpel, karena Indra ingin melihat kehancuran dari Alia. Selama ini Alia telah melakukan banyak hal yang merugikan bagi orang lain dan Indra tidak akan tinggal diam. Indra sebagai orang yang pernah dirugikan oleh Alia tentunya akan mencegah semua perbuatan Alia, dan Indra akan membantu orang-orang itu untuk memberi pelajaran pada Alia ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu tak lama setelah itu Carla dan juga Bu Rati tiba-tiba datang ke rumah Indra ya kawan-kawan, karena memang
Sebelumnya, Bu Widya dan juga Bu Ratih sudah sepakat untuk membawa Carla tinggal di rumah baru Bu Widya. Semua ini Bu Ratih dan juga Carla lakukan tentunya demi untuk bisa menghindari sumber stres, yaitu Denny dan juga Alia, karena ini akan sangat berpengaruh bagi kesehatan dan juga kandungan Carla ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Carla pergi ke rumah Indra, namun di sana Carla justru malah memergoki Alia. Di sana Carla bertanya untuk apa Kak Alia berada di sana. Bukankah di sana itu adalah rumah kosong? Alia melihat ke belakang dan ternyata memang tidak ada Indra ya kawan-kawan, karena Indra sudah terlebih dahulu menyadari kehadiran Carla dan juga Bu Ratih, sehingga Indra pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ya mungkin sebagian besar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah sudah mulai enak dan gedek ya kawan-kawan dengan apa yang dilakukan oleh Alia. Namun Mimin sangat yakin bahwa tidak akan lama lagi Alia juga pasti akan segera mendapatkan karma dan juga balasannya ya kawan-kawan. Alia terlalu jahat dan terlalu berbahaya. Jadi menurut Mimin, Alia pasti akan segera mendapatkan balasan yang setimpal atas semuanya ya kawan-kawan. Fauzan tidak akan membiarkan Alia berkeliaran begitu saja, dan ini akan menjadi sebuah misi yang cukup berat. Dan jika Fauzan berhasil membawa Alia ke rumah sakit jiwa, ini akan membuat misi ini benar-benar telah sukses ya kawan-kawan, dan Indra pasti akan lebih mudah untuk bisa mengambil Cantik dan juga Anggun. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Alia ke depannya, dan bagaimana cara Fauzan dan juga Indra untuk bisa menangani semua permasalahan yang dibuat oleh Alia. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.